Halo, eh, halo guys. Oke, general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok ya. Bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang positif aja, yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan segalanya ke Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang apa yang dia katakan tentang kamu ya. Apa yang dia ceritakan tentang dirimu ke orang-orang, ke orang lain, ke teman, keluarga gitu ya, ke semuanya. Kita lihat ya. Oke. Wah, ini bisa aja energi dalam waktu dekat ya. Aku ngerasanya dia katakan sama orang ya, dia katakan sama orang lain, sama teman, sama keluarga, dia bilang kamu orangnya sangat spiritual. Dia ceritain kamu tuh spiritual banget sekarang. Dia ceritain kamu punya spiritualitas yang tinggi saat ini. Jadi kamu ini pintar membatasi diri sekarang. Kamu pintar mengendalikan diri saat ini. Kamu tahu gitu, kapan harus menyendiri, kapan harus menutup diri. Kamu tahu kapan waktunya nggak banyak ngomong. Kamu tahu kapan waktunya nggak membuka diri begitu ya. Itu sih. Ada kalian ini mode hermit begitu. Kamu seperti mendalami spiritualmu, kamu mendalami intuisimu, kamu meningkatkan spiritualitas ya. Mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke semesta, mengenali diri sendiri, belajar mengenali energi orang-orang, lihat tarot ya. Ada kalian gitu. Ya iyalah ya. Cuma ya intinya ada menceritakan gitu, kamu spiritual banget sekarang. Ada mode-mode bisa diam, menutup diri, membatasi diri gitu. Ada mode-mode kamu seperti bertapa. Oke. Aku lihat ya. Dia ceritain kamu ini self love. Sayang banget sama dirimu sekarang. Kamu mencintai dirimu, merawat dirimu, ya. Kamu kayak pokoknya sayang banget sama diri sendiri. Ini self love ya. Terus dia cerita ya, dia katakan dia kayak merenungkan sesuatu tentang kamu, atau dia merenungkan banyak hal tentang dirimu. Dia ngerasa kayaknya yang pernah kamu katakan, yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu ucapkan itu benar gitu. Jadi dia bilang kamu seperti ada kelebihan, kamu seperti ya ini punya spiritualitas yang tinggi, kamu ada spiritual yang bagus gitu. Jadi kamu memahami banyak hal melalui intuisimu ya. Intuisimu kan tajam nih. Kamu udah sangat intuitif, udah sangat spiritual. Jadi kayak ya dia cerita aja
bahwa kata-katamu itu banyak benarnya. Yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan itu sudah di jalan benar gitu ya. Terus ada yang cerita ya, seseorang ini katakan ke orang-orang, kamu semakin menarik sekarang, kamu diam aja kok kece banget ya. Ya gitu. Ini misalnya kamu diem nih, kamu cuma diem duduk manis mengamati, kamu udah menarik di mata dia gitu ya. Jadi dia cerita, dia katakan sama orang-orang, kamu tuh diem aja kok bikin gemes ya gitu. Kamu diem aja kok menarik begitu, kok saya suka ya, kok saya seneng gitu lihat kamu, kok saya kepo ya, pengen tahu tentang kamu gitu ya, karena ada rasa penasaran gitu. Jadi kayak orang ini cerita gitu, kamu ada sisi misterius ya, kamu ada sisi tertutup gitu. Ini berapa kalian kamu hidup lebih private, kamu hidup lebih privacy gitu, kamu jaga urusan pribadi, kamu menutupi banyak rahasia, kamu memendam banyak hal sendirian gitu, kamu tidak terlalu terbuka, tidak terlalu expose, kamu nggak pamer, nggak umbar-umbar gitu. Jadi kayak ya dia senang sih. Tapi kamu tuh misterius ya, misterius gitu, kayak bikin gregetan, bikin penasaran itu. Oke. Oke. Kita lihat lagi ya. Ya, kamu ini sebenarnya baik loh, di pikirannya, perasaannya. Dia ceritain kamu sebenarnya baik, penyayang. Ada kalian ini dewasa banget ya. Kamu diceritain kamu baik, penyayang, bijaksana gitu. Ada juga bilang kamu keibuan, kebapaan ya. Kamu sangat dewasa ini. Kamu sangat dewasa, tapi ada saat-saat kamu bikin batasan gitu. Ada saat-saat kamu membatasi diri atau seperti bikin blok ya. Kamu ini bikin sensasi cekat-cekit gitu. Kamu bikin sensasi manis pahit. Ada saatnya kamu manis luar biasa, tapi ada saat kamu memberikan hal-hal yang pahit ya gitu. Kamu bisa tiba-tiba menjauh, kamu bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba menutup diri ya. Ada bilang kayak gitu ya. Oke. Kemudian dia cerita ya, dia katakan dia bilang kamu ini orangnya mau berjuang, kamu orangnya mau berkorban, kamu ini seperti apa ya, hidupmu banyak perjuangan, banyak pengorbanan atau banyak beban ya. Makanya ada khawatir ini, ada khawatir sama kamu, khawatir sama kondisimu. Jadi dia cerita ya, dia mungkin ngomong sama orang, kira-kira bagaimana ya kabarmu, kira-kira kamu bagaimana di sana gitu sih. Terus dia katakan kamu ini orangnya perhatian, kamu orangnya baik, perhatian, pengertian gitu, kamu respect, peduli sama dia. Kamu sebenarnya kamu kayak mau tahu juga ya kondisinya, kamu ada keinginan ya, ingin memperhatikan dia, entah itu udah terjadi ya saat itu, entah udah berlalu. Jadi orangnya katakan ya kamu perhatian gitu, kamu pernah khawatir tentang dia, kamu pernah khawatir sama kabarnya, kamu pernah perhatian gitu, dan itu membekas lah di hatinya gitu. Wah,
Oke. Terus orang ini ada cerita, kamu kamu sepertinya capek menghadapi dunia dunia ini gitu. Ada sih yang katakan gitu. Ada yang ceritain kamu sebenarnya udah di fase lelah, kamu udah di fase capek menghadapi orang-orang. Kamu capek menghadapi orang-orang negatif ya, atau kamu capek gitu berkorban, berjuang sama orang ya. Oke. Terus dia cerita kamu ini orangnya kuat. Kuat. Kamu kamu tuh apa ya, kayak punya prinsip yang kuat, kamu punya fondasi yang kuat gitu. Jadi kalau ada orang mau menginjak-injak harga dirimu, itu nggak bisa ya. Orang-orang yang mau rendahkan kamu, yang mau jatuhkan kamu, itu nggak bisa. Siapapun nggak bisa menghancurkan kamu, siapapun nggak bisa menjatuhkan kamu. Kayak kamu tuh kuat gitu, kuat mental, kuat iman atau apa ya, kamu kuat. Jadi badai apapun di hidupmu bisa dijalani gitu ya. Terus kamu ini bisa meluluhkan hati dia gitu. Jadi dia cerita nih, dia katakan sama orang, kamu tuh beda ya dari yang lain, kamu tuh unik loh, bisa menghadapi saya, bisa menghadapi ego saya, kamu bisa luluhkan hati saya gitu. Jadi kayak ya cerita gitu ke orang. Cie, cie banget. Oke. Terus dia cerita ya sama orang, kamu ini apa mandiri begitu ya? Kamu bisa menahan semuanya sendiri? Kamu mandiri? Atau kamu nggak mau nyusahin orang gitu? Apa-apa kamu tahan sendirian? Apa-apa kamu tanggung sendirian? Ya dia bilang gitu sih, kamu memang mandiri atau nggak nyusahin orang. Kamu tidak mau menyusahkan, tidak mau merepotkan dia gitu. Padahal dia lihat kamu sebenarnya butuh perhatian, kamu sebenarnya butuh kasih sayang, kamu sebenarnya butuh pertolongan. Ini ada loh khawatir gitu. Kira-kira kamu bagaimana di sana? Kira-kira kamu di sana ada masalah nggak ya? Gitu. Itu sih. Tapi dia cerita sama orang, ya udahlah, kamu pasti bisa menghadapi masalahmu. Kamu pasti bisa menanggung masalahmu. Kamu pasti bisa menghadapi masalah-masalahmu gitu. Oke? Sedih ya, sampai apa ya? Ada baper gitu. Baper banget mikirin kamu. Kayak mikirin, ya memang kamu tuh kuat sih. Kamu tuh hebat, mandiri atau apa. Tapi sepertinya ya kamu butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pertolongan. Pengen deh perhatikan kamu gitu. Tapi segan ganggu kamu. Segan untuk datang ke hidupmu. Kamu ini penuh kasih sayang ya. Ada kalian orangnya lembut ya, dalam cinta, dalam kasih sayang. Lembut nggak harus kata-kata. Lembut nggak harus ucapan-ucapanmu, tapi kayak ya kamu lembut gitu, punya kasih sayang, punya cinta yang luar biasa. Kamu bisa memberikan cinta, memberikan kasih sayang yang luar biasa gitu ke dia, ke mereka. Ya, kamu memikirkan perasaan orang, tapi nggak mikirin perasaan sendiri. Tuh, ada loh sedih nih nyeritain kamu. Ada yang terharu menceritakan kamu.
ih kalau kamu ya, kamu tuh udah banyak berkorban, berjuang, mikirin perasaan orang, gak mikirin dirimu sendiri. Ya, tuh. Tapi kelembutanmu, kelembutanmu atau dirimu yang sangat berperasaan, ya itu bukan kelemahan. Mungkin ada sih, ada aja, ada aja ceritain kamu kayak lemah kalau kalau berkorban terus sabar terus ya. Ada sih menilai kamu lemah banget, kok berkorban untuk orang-orang, kamu jaga perasaan orang, kamu penyayang, penuh cinta gitu, pemaaf, ikhlas. eh Ya mungkin ada yang menilai kamu lemah tapi akhirnya berubah pikiran, akhirnya ngerasa enggak ah kamu tuh aslinya kuat gitu. Ada yang rasanya kayak ya kamu aslinya sangat kuat, kamu berani juga nih ngambil resiko, kamu kamu diem-diem mau cut off orang kan, kamu diem-diem mau ini ya pergi dari kehidupan seseorang, kamu mau pergi menjauh menghilang pun bisa. Misalnya kamu udah sakit hati banget ya, kamu udah kecewa banget, kamu bisa nih melepaskan seseorang, siapapun itu. Jadi ada saat-saat ya kamu melepas, kamu bisa mengabaikan seseorang, kamu bisa cuekin seseorang, kamu bisa cut, bisa putus hubungan dengan seseorang yang udah toxic, udah racun banget. Oke. Kamu ini orangnya penolong ya. Atau ada menceritakan kamu ini bersedia mensupport, mendukung atau menolong dia ya. Atau kamu bersedia memberikan cinta, memberikan kasih sayang untuk dia. Kamu bisa gitu melengkapi kehidupannya. Misalnya ketika dia mencarimu, ya kamu ada gitu. Atau ketika dia bicara sama kamu tuh nyambung, ketika dia berkeluh kesah, ketika dia mengadu, ketika dia cerita ini cerita itu, bilang ini bilang itu, kelihatan ya respon kamu tuh baik gitu, respon kamu bagus ya. Ya begitu. Entah ini sudah terjadi ya, udah berlalu kah, tapi ada kesan seperti itu, ada kesan kamu kayak bisa mengimbangi dia, bisa connect, bisa nyambung sama dia tuh. Oke. Oke. Jadi kasih sayangmu atau kamu yang sangat berperasaan ini bikin dia semangat ya, bikin dia bergairah sebenarnya, bikin dia berhasrat. Ini ada passionate gitu, ada energi passion, hasrat, bersemangat gitu karena kamu penyayang, kamu ada cinta yang lembut gitu, kamu ada kasih sayang yang lembut yang menyentuh hatinya ya itu. Tapi bisa juga selain cinta, selain kebaikanmu ya memang ada hasrat gitu, kayak entah kenapa bergairah aja untuk kamu gitu, bersemangat lihat kamu. Sebenarnya semangat aja ketika melihat kamu, entah dari jauh, entah stalkingin kamu, entah cari tahu kamu, kepoin sosmedmu, ya rasanya semangat, kayak senang lihat kamu, nggak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan ya. Oke, terus
Dia cerita ya ke orang, menjalani relasi, menjalani hubungan sama kamu ini beresiko. Kenapa ya? Apa banyak drama gitu. Jadi aku ngerasa, aku ngelihatnya ya, dia ngomong ke orang, dia ngomong ke siapa gitu, mau mendekat ke kamu, mau datang ke kamu, tapi beresiko aja. Entah dia bertarung sama ego, dia harus menaklukkan egonya, dia harus menurunkan gengsinya. Beberapa ini beradu gengsi ya, beradu ego sama kamu. Jadi kayak kalau aku datang duluan, kalau aku nyariin duluan, di mana harga diri aku gitu. Kan kan ada juga yang ngerasa kalau datang ke kamu itu berbahaya. Entah ada yang lain ya. Ada yang ngerasain untuk menghampirimu, deketin kamu, hubungi kamu, kayak takut aja ada prioritas lain, ada yang lain begitu. Jadi hati-hati kan. Tuh, gitu ya. Oke, dia cerita kamu ini mau berjuang ya, mau kerja keras, berusaha keras ya. Ada ceritain gitu. Misalnya kamu ada kerjaan, kamu ada kegiatan, kamu ini fokus, konsentrasi, kerja keras, berusaha keras ya. Oke? Dia makin suka loh sama kamu. Eh, karena kamu ini orangnya berjuang banget. Dia sebenarnya makin tertarik begitu sama dirimu. Karena kamu orangnya mau berusaha ya. Ada yang ceritain ini juga ya tentang keuanganmu. Ada yang cerita keuanganmu lumayan, finansialmu lumayan begitu. Ada juga yang cerita sebaliknya ya. Ada juga menceritakan kamu tuh lagi mikirin uang, jadi kerja berusaha gitu. Ada yang ngomongin ke orang, kalau kamu sih sepertinya sekarang mikirin uang, kamu sepertinya sekarang mikirin kerjaan gitu, mikirin finansial. Terus dia cerita, kamu tuh kayak udah stabil secara finansial kah, atau kamu stabil secara emosional ya. Ada yang cerita gitu, kamu udah balance, udah seimbang emosionalmu, udah seimbang perasaan dan pikiranmu, udah seimbang hati sama logika kamu ya. Jadi kamu ini nggak bucin lagi. Kamu sekarang logik ya, kamu sekarang pakai logika juga, kamu banyak pakai akal sehat, kamu banyak pakai logika atau intelektual kamu gitu. Jadi apa-apa kamu perhitungan, banyak pertimbangan, kamu nggak sembarang respon orang, kamu nggak sembarangan berdrama-drama. Kayak udahlah gitu, ngapain drama. Ngapain drama-drama ya tuh. Ada juga cerita kamu ini semakin menarik. Kok bisa ya? Apa iya gitu? Apa iya kamu ini kok semakin menarik? Dia seneng ini lihat kamu ya. Meskipun lihat dari jauh, dia seneng gitu. Kayak apa ya? Entah penampilanmu lebih menarik, auramu lebih menarik, atau energimu ya, energimu lebih positif gitu. Jadi kamu enak dilihat, enak dipandang, enak di stalkingin ya. Kamu kayak enak gitu dilihat, dipandang, atau dikepoin gitu kak ya. Oke, lihat lagi ya. Ini beberapa ada kan memancing-mancing sebenarnya. Ada mau pancing-pancing kamu, tapi kamu tidak terpancing. Apa ya maksudnya?
Ini beberapa orang ada mau mancing-mancing, entah tebar pesona, entah caper, cari-cari perhatian, atau ada orang memainkan egonya, memainkan dramanya, tapi kamu nggak terpancing dramanya gitu, ya. Misalnya dia kayak kayak so misterius gitu, dia mau cuek, dia mau menjauh. Dikira kamu ngejar dia, ternyata kamu nggak melakukan apa-apa. Itu sih. Ada nih kayak memainkan ego, kayak ya berusaha beradu gengsi sama kamu. Contohnya, lihat aja deh, nanti kamu yang butuh saya. Lihat aja deh, nanti kamu yang perlu sama saya. Lihat aja, kamu nanti nyariin saya. Ternyata kamu nggak nyariin. Ya, hancur hatinya. Sedih loh, gitu. Kok makin kesini makin kesono ya. Makin kesini makin ada aja, ya. Oke, terus dia cerita susah move on nih dari kamu. Sangat sulit ya lupain kamu. Kayak apa ya? Mungkin dia cerita gitu, entah orang-orang terdekat ya. Dia ngomong ke orang-orang terdekat. Kenapa ya susah gitu lupain kamu? Kenapa ya keingat kamu terus? Kenapa ya kepo terus? Kayak penasaran begitu. Menggali informasi tentang kamu gitu. Kayak kamu kenapa se semenarik itu, ya. Iya, ada cerita. Ada yang ngomongin, sebenarnya kamu dilihat biasa aja. Sorry to say, maaf ngomong ya, maaf kata. Ada yang bilang, ada yang ceritain, sebenarnya kamu biasa aja, tapi kok susah lupain kamu gitu. Kok penasaran sama kamu. Terus ada rasa dikit-dikit iri, cemburu sama kamu. Kayak gitu, ya. Mungkin dia cerita ke beberapa orang terdekat lah. Ada ke orang-orang terdekat, lebih private ya. Dia bilang ke beberapa orang tertentu, ya dia kayak ada rasa cemburu gitu. Lihat kamu di sana tanpa saya, kamu di sana bahagia, kamu nggak nyariin saya. Dia cerita gitu. Beberapa ini ngomongin kamu sombong amat. Atau apa ya? Ada ceritain gitu. Kamu kok kayak sombong gitu, cuek, kayak nggak peduli sama saya gitu. Saya pernah ada di hidupmu gitu. Saya pernah jadi bagian hidupmu. Tapi kamu kenapa nggak nyariin saya? Dia cerita gitu loh, kayak ngedumel ya. Ngedumel, berceloteh, bersungut-sungut atau apa ya. Dia seperti mengeluh kayak gitu. Ya, begitulah. Oke, terus ini ada huruf P, ada Z, ada H, K, L, Q, E, V, A, T, N, huruf I, ada X. X ini ada yang udah lama kenal ya, sudah lama berdrama ya. Ada W, ada D, ada B, S, M. Oke. Ada Taurus, Libra, Cancer, Virgo, Aquarius, Scorpio, Pisces, Aries ya. Kita lihat di kartu, ada Virgo, ada Taurus, ada Libra. Wih. Ada Leo. Sagittarius ya. Leo. Wih. Ada apa ini? Oke. Oke, kemudian ini tuh ada April, Desember, Agustus, November, Januari, Juli, dan
Maret. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf, makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah!